ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة, seluruh umatku akan masuk surga. Ini calon ratu bidadari semua. Ini calon raja-raja di surga semua. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Aneh kan? Rasulullah SAW bilang semua akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Di sini kira-kira ada nggak yang nggak mau masuk surga? Nggak ada. Siapa yang lihat nih, maaf. Yang cita-citanya masuk neraka angkat tangan dulu. Ada orang mungkin ya ditawarkan surga nggak berminat, diancam neraka nggak takut, ada nggak orang kayak gitu? Ada. Mudah-mudahan di sini semua pengen masuk surga. Amin. Saya cuma pengen lihat yang pengen masuk surga angkat tangan yang tinggi. Ini kadang-kadang gimana diskusi. Mau semua ya. Semoga yang angkat tangan masuk surga semua. Dan yang nggak angkat tangan pun masuk surga, kasihan. Heran sahabat lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, kita memayakba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi menjelaskan, qala man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaatiku akan masuk surga, wa man asani faqad aba, dan siapa yang menolak aku mereka lah orang yang enggan masuk surga. Saya dulu maaf ya, 25 tahun lalu itu pernah bikin kaos First and Hell, pertama masuk neraka. Jadi kalau orang nanya yang pengen masuk neraka, ada. Saya belum pernah ya. Gak suka dengan agama, gak suka dengan surga. Kenapa? Karena saya lihat orang-orang yang merasa masuk surga itu, yang seakan-akan mereka pemegang kunci surga, itu orang yang menjengkelkan semua. Betul. Bikin kafir kamu, neraka kamu. Saya bilang ini kalau orang ini ada di surga, saya nggak mau masuk surga. Karena setiap dia ngomong bukan iman yang naik, tapi darah kita yang naik. Hobi saya dulu, maaf ya, ini sedikit cerita masa lalu ya. Mungkin sebagian sudah kepo-kepoin di podcast ataupun di TikTok ataupun di saya. Mungkin semua orang kenal saya. Jadi Dedi Sulaiman ini bukan ustaz, bukan kiai, ini perlu diluruskan ini, jangan salah paham. Saya adalah seorang dai, saya pendakwah, betul. Saya berdakwah sejak 25 tahun lalu dan sudah ribu-ribu orang yang berlogin syahadat di tangan saya. Alhamdulillah. Kalau ustaz itu orang-orang yang berbuat pesantren, ada dari Ibtidaiyah, kemudian dari kemudian sanawiyah, aliyah, kemudian kuliah, kemudian hafal kutubus sittah, mungkin menghafal Quran itu ustaz ya. Kalau di Sulaiman ada yang manggil ustaz, tapi saya nggak begitu ahli. Jadi saya adalah seorang seniman yang berdakwah. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Ya, ayo semuanya fokus dulu. Semua fokus dengar cerita ya. Jadi waktu itu ada beberapa orang oknum yang membawa nama Islam, yang beratribut Islami, tapi akhlaknya ada yang menunjukkan Islam. Kerjanya marah-marah terus, itu nggak ada yang gitu. Kerjanya ngambil-ngambilin orang, bidang-bidangin orang, nyesat-nyesatin orang, pokoknya ngira orang kamu masuk neraka, yang masuk surga cuma dia dan kelompoknya. Jadi waktu itu saya pikir Islam itu is not good for me, karena Islam bukan agama yang welcome dengan seni. Saya seorang pelukis, saya orang musisi.
Sementara Islam nggak boleh melukis, nggak boleh main musik. Maka saya waktu remaja itu memutuskan untuk pergi dari kampung halaman saya di Sumatera, di Padang. Untuk kemana? Keluar dari kampung untuk mewujudkan cita-cita saya. Bahkan saya pengen cari agama lain aja. Atau saya buat agama sendiri aja. Jadi nabi aja. Karena saya tahu saya orang baik, saya nggak akan tipu orang, saya nggak nyakitin orang, saya nggak akan hina orang, saya nggak akan zolim orang, nggak akan mencuri. Mungkin agama yang menurut versi saya itu yang terbaik itu ya seperti ini. Jadi orang yang memutuskan beragama itu sebetulnya adalah orang yang memutuskan pengen masuk surga. Maka tidak mungkin itu saya dulu. Nanti makan nanti. Mungkin usaha apa. Nanti kita makan ya. Saya coba sekarang semua ngaji dulu, ngadap sini semua. Ya. Sampai suatu hari Allah hantar saya ke Bali. Di Bali tempat mimpi saya semua terwujud. Saya menjadi seorang pelukis yang ternama. Saya menjadi seorang musisi yang dikenali bandnya. Allah berikan saya harta yang alhamdulillah, punya mobil bagus, punya segala-galanya. Dan saya rasa saya tidak perlu agama, saya tidak perlu Allah. Saya orang baik. Ya. Kuasa Allah di tempat hiburan malam di Bali, Allah hantarkan orang-orang baik untuk menceritakan tentang Allah kepada saya. Dulu saya pikir Allah itu jahat. Saya pikir Allah itu dulu dikit-dikit bakar, dikit-dikit potong leher, potong ditusuk, potong lidah. Itu kan sadis Allah ini. Khususnya nggak bertuhan kan nggak Tuhan yang jahat. Sampai di Bali dengan sebuah dakwah yang lembut yang keluar dari hati, tembus ke hati saya. Jadi ada seorang dai itu yang mengatakan dan Allah itu mencintai kita 70 kali lebih cinta daripada seorang ibu kepada anak. Allah mencintaimu lebih dari ibumu mencintaimu. Sehingga ini kok beda ya. Dengan yang lain bisa Allah jahat, Allah akan bakar kamu, Allah akan lempar ke jahanam yang paling dalam, bisa dikubur semuanya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat, Allah Maha Pengasih. Dia cerita tentang maha baiknya Allah. Niat baik Allah catat pahala, niat buruk dari catat dosa. Saya mulai jatuh cinta sama Allah. Kalau Allah begitu saya mau dong bertuhankan dengan Tuhan yang baik, dengan Tuhan yang maha baik. Lihat oleh semua ibu-ibu kan. Kira-kira kalau anakmu nakal, kamu tega nggak bakar anakmu siram bensin? Bakar aja lah. Anakmu bohong potong lidahnya. Kalau kalian yang nggak tega menyiksa anaknya, bagaimana dengan Allah? Oh, saya bilang saya perlu beragama nih kalau kayak gini. Saya suka ini. Dan ternyata memang benar dakwahnya Rasulullah itu bukan mengancam. Nabi SAW datang menyampaikan kabar gembira kepada para sahabat. Ancaman itu disampaikan ketika khutbah aja. Ya, tapi ketika dakwah Nabi datang menyampaikan. Dan Nabi mengatakan dakwah yang sempurna itu seperti azan. Coba dengar azan. Besarkan Allah 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quraish hadatain. La ilaha illallah 2 kali, Muhammad Rasul 2 kali. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Enggak mau. Allahu Akbar. Ada enggak lepas azan? Yang enggak sholat masuk neraka. Ada enggak? Allah enggak perlu kita perlu Allah. Sampai saya baca satu hadis qudsi dalam kitab Mutakab Hadis. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma 'ala nafsi. Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Jadi Allah tak mungkin berbuat zalim kepada hamba-Nya. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, sebagaimana aku telah mengharamkan kezaliman atas diri kalian. Fala tazalamu, janganlah saling zalim. Ibu enggak boleh zalim sama anaknya. Kalau punya anak enggak? Jangan zalim, meskipun jauh, anaknya diingatin sholat sayang. Ibu berjuang di sini nyari nafkah. Istri nggak boleh zalim kepada suaminya. Suami yang suami nggak boleh zalim sama istrinya.
Tetangga nggak boleh zalim kepada tetangganya. Kalian masak ya, kalian masak makanan, tercium wangi masakanmu sama tetanggamu. Lalu kamu tak berbagi kepada dia zalim. Benar, makanan itu katakan kalau masak banyak itu kuahnya itu harus sekali. Sampai sesederhana itu. Bapak-bapak, kalian belikan mainan anak nih. Kita belikan mainan anak kita, lalu anak kita main. Dilihat sama anak tetangga, nangis nih anak tetangga kita. Zalim kan? Terus gimana? Belikan dua. Anak kita satu, anak tetangga satu. Tapi jelaskan ke istri baik-baik. Karena ibu-ibu suka curiga, jangan anaknya juga ya. Paham gak? Gak ada Allah yang lebih, kalau ada hari yang susah, yang menderita, itu bukan Allah yang bikin kalian menderita dan susah. Terus ada yang nanya gini, Ustaz, ada orang dari lahirnya kaya, ada gak? Dari kecil gak pernah dia miskin. Rumahnya megah, bagus, mobilnya mewah, wajahnya cantik, tampan, sampai mati gak pernah dia susah, gak pernah sakit. Sementara ada orang yang lahirnya miskin, kelaparan, rumah nggak punya, sakit-sakitan, difitnah hari-hari, terus mati. Datangnya Allah Maha Adil. Di mana letak adilnya Allah? Ada yang pernah itu sama saya di Metro TV. Terus saya bilang, Bang, Allah itu benar Maha Adil. Apa buktinya? Allah tidak meletakkan kebahagiaan seorang manusia di dalam pemberian-pemberiannya, tapi Allah meletakkan kebahagiaan seorang manusia di dalam perintahnya. Siapa yang mentaati perintah Allah pasti bahagia, semiskin apapun dia, sesakit apapun dia. Kalau dia taat sama perintah Allah pasti bahagia. Orang kaya taat sama Allah pasti bahagia, orang miskin taat kepada Allah pasti bahagia. Jadi orang miskin bahagia tak perlu harus kaya. Orang kaya bahagia tak perlu harus miskin. Kalian di Hongkong taat sama Allah pasti bahagia, di Indonesia taat sama Allah pasti bahagia. Jangan menggantungkan kebahagiaan kepada suami, nanti kecewa. Jangan menggantungkan kebahagiaan kepada anak-anakmu, nanti kalian kecewa. Berharap itu hanya kepada Allah Ta'ala saja. Orang beriman itu kenapa dia bahagia? Dia menggantungkan harapannya kepada Allah. Allah mampu memuliakan orang biasa dan menjadikan dia raja. Allah mampu menghinakan raja-raja dan mengambil kerajaannya. Allah berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi mereka harta. Allah mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Tambah kaya tambah susah. Saya sering lihat orang kaya seperti itu. Nampak aja dia bahagia. Saya punya teman yang follower saya juta-juta, puluh juta hari-hari di TV, terkenal. Bahkan survei membuktikan artis Hollywood sebagian besar gantung diri, bunuh diri, tembak kepalanya. Dia gak bahagia dengan popularitasnya. Tidak ada hubungannya kebahagiaan dengan kekayaan, dengan banyak dicatat, masukkan di hati kalian. Tidak ada hubungannya kemudian itu dengan pangkat dan jabatan. Jangan dipikir kalau wajah kalian glowing, skin keren tiap hari, langit putih, mengkilat, bahagia belum. Banyak orang bukan mengurus cantik kali, hanya gara-gara jerawat dikit ya dia susah habis tidur. Dia nggak bahagia dengan bahagia. Cuma yang banyak yang pas-pas happy itu kan bodo amat kan, fleksinya bisa jadi. Ya, betul. Jadi jangan dibikin orang cantik bahagia, jangan disangka artis-artis bahagia. Betul. Kebahagiaan hanya meletakkan di dalam mentaati perintah-perintahnya, sebagaimana Allah telah meletakkan kebahagiaan ikan hanya di dalam air. Dengar baik-baik ya Bunda. Kira-kira kalau ikan keluar air bahagia kan? Kalau bisa di pasar kan? Pernah melihat ikan di pasar? Makan ngotot, mulutnya menganga, nggak bahagia. Ikan itu meskipun di dalam air yang kotor, ombaknya besar, kalau dia di dalam air pasti bahagia, karena itu ketetapan Allah. Manusia itu begitu, semiskin apapun dia,
Separah apa menjadi dia, meskipun di dalam penjara, bahkan di dalam api, Allah bahagiakan kekasihnya. Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, kapan saat terindah dalam hidup? Kapan waktu paling bahagia dalam hidup wahai Ibrahim? Dia jawab, ketika aku dibakar. Jadi kalau jadi orang beriman itu nggak mungkin susah. Tapi kalau ada yang susah di sini, yang salah itu iman kalian, bukan majikan kalian. Saya pernah dulu 1 bulan di sini, saya tahu curhatan kalian semua saya tahu. Ada masalah dengan majikannya, ada masalah dengan temannya, ada masalah dengan mantannya, pacarnya, suaminya, suami itu kawin lagi sah. Aku di masjid sama mama nih, kita suruh kelas kecil ada di sini. Kenapa sih? Aku kerja, suami dikawin lagi sah. Kan suami kau tinggalkan dikawin lagi, biar dikawin lagi. Tapi pusing. Orang beriman itu di sini senang, di sana di mana-mana hatiku. Buat apa susah? Susah itu. Coba senyum ada. Kita ini adalah komunitas yang bahagia karena tersenyum, bukan tersenyum karena bahagia. Beda tuh. Coba senyum semua dong. Bahagia. Senyumnya udah bahagia. Kenapa kamu senyum-senyum bahagia banget? Ada duit? Gak ada. Terus senyum kok bahagia? Ada Allah, la ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman itu setiap detik dibahagiakan Allah dengan amalan-amalan sunnah. Ta'lim ikut kajian bahagia, betul nggak? Padahal pulang kajian nggak dikasih duit kan? Bahagia terus. Difitnah orang, digibah orang, digunjing orang, bahagia. Belum bahagia. Karena orang beriman yakin sedang terjadi transfer amal ke diri dia tentang amal. Dapat transfer itu malah susah. Kalau kalian masih memikirkan apa kata orang, berarti rusak iman. Orang ngomong apa? Tangan kita cuma 2, mulut orang miliaran banyaknya. Tak mungkin kita mulut semua orang. Tutup saja telinga dan teruslah berjalan sampai berjumpa dengan Allah. La ilaha illallah. Saya yakin kita semua sudah mulai bahagia namanya. Padahal kayaknya belum berubah. Saya berharap nih kalian semua yang datang di majelis ini, keluar dari majelis ini semua punya pikir yang berbeda dengan sebelumnya. Amin. Yang tadi berpikir mau cari kerjaan lain di tempat lain, sekarang doakan majikanmu jadi orang baik. Amin. Doakan majikanmu jadi orang Islam. Amin. Doakan majikanmu nanti berangkat haji berubah barang-barang. Amin. Kan? Tapi dia nggak mau Islam, doakan dia gigi dan babi. Banyak. Ada kan teman cerita Pak Mahin tadi kan, tiba-tiba aja itu majikannya jadi nggak suka babi gitu. Awal dia masak datang di sini curhat gimana nih Pak Kiai, saya mau disuruh masak babi, terpaksa. Kata Pak Kiai Mahin cerita tadi, doa sama Allah semua majikanmu nggak suka sama babi. Benar nggak suka. Jijik dia. Jadi hadirin, everything in the hand of Allah. Semua berada dalam genggaman Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Akhir. Dapatkan Allah dapat segala-galanya. Bilang Allah hilang segala-galanya. Kita jangan menyesali takdir. Maaf ya, mungkin yang sudah di sini terus tak tenang di sini menyesal. Allah sudah hantar kalian di sini, pasti ada maksud, betul nggak? Pasti ada hikmahnya. Saya yakin di sini ada orang yang waktu di Indonesia nggak pernah ke kajian, di Hongkong kan di pengajian. Ada yang di Indonesia nggak jilbab, saya di sini lagi jilbab. Betul nggak? Pokoknya satu nasihat saya sederhananya, maaf. Jadi kan lebih baik. Nasihat saya, jangan pernah tinggalkan Allah.
satu-satunya yang akan tetap setia bersama kalian nanti bersama saya, bersama kita cuma Allah. Suami pasti berpisah. Dengan baik-baik. Anakmu yang kalian bangga-banggakan itu pasti akan meninggalkan kamu kalau kamu meninggalkan. Teman kalian yang hari ini baik-baik, nanti kalian akan berpisah. Bingung lagi berjumpa kapan ya Allah. Mumpung masih bersama baik-baik, tinggalkan kesana yang baik-baik semua. Karena kalian pasti berpisah. Kita pun tidak lama lagi berpisah nih. Aku akan pulang ke Indonesia besok. Iya. Maka temanku masih ada semenjak baik-baik ya ngobrol. Tuh kakak artis tuh. Sini om, dia kan di mana di belakang dulu. Cuma tuh ibu. Cerita saya Indonesia buat kalian semua. Tadi semua yang ini saling, cuman kayak ibu kayaknya nggak suka kayaknya. Kita yang dibikin misalnya. Nanti next time siapa ya? Dulu saling teman-teman film influencer yang lain. Sekarang orang berbolong-bolong harus kalian masuk Islam. Ini. Tapi, nah jadi ada dirahmati Allah SWT. Jangan pernah tinggalkan Allah. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Saya juga bawa itu ada daya nanti. Boleh ke depan yang bertiga itu Pak. Yang bertiga itu orang bertiga semua. Jangan di sana dulu Pak. Saya hilang konsentrasi itu lihat kalian di sana. Depan. Iya, nanti kita perlu ibu-ibu dengan dulu kan. Biar lihat dong. Dulu di sini kalau saya atas kamu nih dia dulu. Tuh, itu asisten tangan kanannya Pak Sandiaga Uno itu. Oke, dulu semua, dulu. Dulu Pak. Tuh. Dulu terus dong. Di atas. Di atas. Semuanya ada di sini. Allah. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Bilang Allah, hilang. Tidak masalah kita bilang jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita bilang pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Maaf ya, umpama kalian dipaksa untuk bermaksiat, tidak boleh sholat, tidak boleh. Pokoknya harus makan babi, disuruh makan. Kalau masaknya mungkin masih bisa disucikan tanganmu dengan ya, najis itu dengan tangan dan sebagainya. Tapi majikannya maksa atau kamu mau dilecehkan, berani nggak tinggalkan terjadi? Berani. Yang masih resi siapa? Bukan orang kafir yang masih tinggalnya. Siapa? Maka saya bilang jangan takut. Kadang-kadang sengaja Allah hantarkan orang-orang jahat itu supaya kamu ketemu orang baik. Betul nggak? Ada teman saya bilang cewek yang dia suka mati di kita. Dipindah kalau ditolak. Terus dia bilang sangat baik sama Allah. Nanti dibilang itu masih ditolak. 3 kali bilang ditolak 3 kali. Terus dia bilang sabar. Kalau sekarang banyak nikah sama anaknya Kiai, habis Quran 30 juz, jauh lebih cantik daripada 3 orang yang lain. Dia bilang syukur alhamdulillah kita orang 3 orang. Dapat yang lebih baik. Ada satu cerita nih tentang sangka baik sama Allah. Ada satu orang kampung pergi ke kota untuk melamar pekerjaan. Dia tinggalkan kampung halamannya pergi ke kota. Ada lowongan kerjaan jadi office boy. Jadi apa? Office boy. Di interview lah dia sama perusahaan. Setelah di interview, maka yang ngetes itu tanya sama dia, maksudnya, Bapak punya email kan? Punya apa? Email. Namanya orang kampung dia punya apa itu email? Apa itu email Pak? Waduh, kamu telah kehilangan kesempatan bekerja di perusahaan saya. Karena hasil wawancara ini akan terkirimkan melalui email. Sedih dia, kamu ya Allah, bodoh kali ya, tidak tahu email itu apa. Apalah email itu? Akhirnya dulu termenung di pinggir jalan di pasar. Dia ada orang dari kampung dia bawa buah-buahan, ada tomat, ada cabai. Di rokok kantornya dia ada uang 100.000. Bilang aku beli tomat 100.000 dulu daripada aku bengong. Dibeli tomat 100.000.
Tahu dia itu? Tahu tomat tadi dibikinlah onggokan, satu onggokan 20.000, ya, dapat 10 plastik dan dikantongin sama dia 100.000 dapat 20 kantong, dijual 10.000. dapat 10 kantong, dijual 20.000. Dalam waktu 10 menit habis itu 10 kantong itu, dapat untung berapa ya? Dapat untung 100.000. Enak juga jualan itu. Kemudian dia beli lagi 200.000, satu hari itu dia jual dapat untung 500.000. Dia lowong kerjaan ini gaji sebulan UMR ini, di satu hari itu dapat 500.000. Besok dia datang lagi sana, beli lagi, berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya orang kampung jadi pengusaha, berbisnis sayur mayur. Bahkan dia masukkan beberapa tahun kemudian ke restoran-restoran besar, ke hotel-hotel bintang. Jadi ini udah jadi orang kaya, sampai puluhan orang kaya. Suatu hari karyawannya dikumpulkan sama dia, bosnya, dan jadi bos dia. Bagaimana usul kali ini tentang bisnis kita ini, bagaimana supaya lebih berkembang lagi? Satu orang ada banyak usul, bos, gimana kalau kita kirimkan aja profil perusahaan kita ke hotel-hotel berbintang 5 dan kita kirimkan email ke mereka semua. Apa itu email? Email lagi. Apa itu? Email? Email lagi. Dia bilang, kalau aku punya email, jadi office boy aku sekarang. Aku ini jadi orang kaya gara-gara gak punya email. Apa juga ini? Jadi kan itu hati, jangan mengeluh dengan kekurangan Allah dengan mungkin cara Allah, ya, mengantar jalan kaum itu menjadi orang lebih baik lagi. Amin. Yang penting sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada hamba Allah. Tapi kalau kalian bohong, jadi ahli maksiat, durhaka sama Allah, hari-hari maksiat, ini kan makau berjudi, berzina, laknat Allah. Berarti kalian gagal itu. Paham? Tapi kalau dia meninggalkan kampung, meninggalkan Indonesia di sini, di orang soleha, wanita soleha, menjadi abidah, menjadi daiyah, bahkan mengislamkan orang-orang di sini, kalian adalah kekasih Allah. Kalian adalah kesayangan Rasulullah. Itu. Jadi kalau dia pergi sini untuk cari dunia saja rugi. Paham? Luruskan dia dulu nih, tongkong ngapain? Perbaiki diri, ya, mencari nafkah yang halal, ya. Sekarang ketemu orang-orang baik, orang apalagi ada KK dari NU, ya. Ya sudah, yang lalu sudah terlalu. Sekarang sudah terjadi. Kalau saya jadi presiden, saya pulangkan dari sana. Amin. Mudah-mudahan di Indonesia saya kasih dari lapangan kerja yang gajinya plus 10 kali dari Hong Kong. Benar, susah loh, benar. Kita jadi orang wanita untuk bekerja di Indonesia susahnya terkaruan. Benar, karena semua udah diekspor semua. Saya bagian utama ya. Saya pernah bersini kerja saya kan full. Saya pernah 2010 40 hari di sini. 30 dapat bisa 30 hari. Saya 4 bulan keliling dari masjid ke masjid. Mungkin ada pernah ketemu saya 15 tahun yang lalu. Saya ke Makau dulu. Dan saya juga pernah keliling dakwah ke Korea, pernah juga, kemudian ke Bangladesh. Tahu nggak di Bangladesh itu? Saya sempat duduk dan termenung. Saya pergi ke pasar, tiba-tiba satu orang Bangladesh ngomong gini, "We come from Indonesia, please." Haja. Dia mengejek-ngejek kita. Haja. Di belakang orang Indonesia itu kadang-kadang di depan Ka'bah itu kan suka berdiri, ambil air zam-zam, umat kami mukanya begini kayak teman-teman. Ini blowing kan. Ataupun maaf ya, mereka rata-rata pakai niqab, ya pakai orang-orang India atau bisa Bangladesh. Kalau kita kan memang di Indonesia budaya kita seperti ini, wajah yang terbuka. Ini boleh ya, bukan salah. Yang untuk wajah boleh, buka wajah boleh. Yang nggak boleh itu buka semua. Nutup muka sendiri boleh, nutup muka orang ya. Tahu nggak dia bilang apa? Brother, do you know Bangladesh negara termiskin dunia? Kalau lihat orang Bangladesh ya, rumahnya Allah, sedikit lantai tanah, dindingnya seng. Kalau banjir datang, mereka angkat bukan rumahnya dia, buat kata paling legit. But our government is never ever
give a permit for our sister, women, for mothers go out from the country without mahram. Jadi Bangladesh itu kebijakannya tidak mengirimkan tenaga kerja wanita dari Bangladesh kecuali dengan mahram. Sebelum teman-teman. Berarti ramenya mbak-mbak ini keluar dari negeri di Korea, di Taiwan, di Hong Kong, di China, di mana-mana, di Jepang. Itu sebetulnya ada kebijakan pemerintah, betul nggak? Coba kalau kalian nggak dikasih izin keluar Indonesia, nggak bisa keluar. Dan ini kesalahan siapa? Ini kesalahan bapak-bapak ini mau keluar. Karena laki-laki nggak mau keluar, perempuan yang keluar. Ini kesalahan siapa? Laki-laki. Jujur saya kasih tahu ya. Saya mau tanya ibu-ibu, jumlah perempuan yang laki-laki mana lebih banyak? Ini kesalahan bapak ibu isi satu semua. Coba kalau satu orang menafai 4 orang wanita, 3 orang akhir ya, ini bukan ini kesannya terdengar bercanda, tapi bukan. Saya kasih tahu ya ini, bahkan laki-laki tidak mampu menafai satu wanita. Kerjanya sibuk main TikTok, main Facebook, nonton pinggir jalan itu ujungnya judul, ujung suami pinjol. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang oke lah, kita sudah tahu masalah di mana ya. Kita sudah di sini, ya. Kita berdoa kepada Allah semoga pemerintah kita Allah berikan hidayah. Amin. Sehingga mereka menciptakan betul-betul 19 juta lapangan kerja itu terrealisasi. Kalau nanti sudah ada lapangan kerja di Indonesia, saya berharap kalian pulang ya. Kalau anak-anak kalian rangkul, layani suami dengan baik. Yang masih punya suami, yang belum punya suami tidak boleh disuruh menikah. Cuma janda-janda dalam Islam janda di dalam Islam tidak boleh disuruh menikah atau dilarang menikah. Nabi melarang untuk menikahkan janda menikah atau melarang. Wanita yang janda itu berhak atas dirinya, itu muslim sampai mati boleh. Ya, dalam Islam menyebabkan bahkan Nabi mengatakan seorang wanita yang dicerai atau yang tinggal mati bersama janda, lalu dia tidak menikah lagi sampai mati, sampai hitam mukanya, lagi tanggal sempat skincare, sempat perawatan. Dia sibuk mencari nafkah untuk mandiri dengan rangka yang membesarkan anak-anaknya. Maka wanita itu seperti ini dengan di surga. Kalau menikah lagi sama. Kalau menikah lagi menikah lagi itu boleh kadang-kadang ya. Rasulullah itu saya kasih jodoh itu kadang-kadang. Bukan doa seorang. Nah, Ibunda Khadijah pernikahan pertamanya suami meninggal. Pernikahan keduanya bercerai. Tapi dengan meninggalnya suaminya, dengan perceraian rumah tangganya, Allah Subhanahu wa taala hantarkan laki-laki terbaik di dunia. Insan kami Rasulullah SAW. Jadi menjadi janda adalah sebuah kehinaan. Ya, menjadi janda bercerai itu bukan sebuah hal yang haram yang berdosa, tidak. Bercerai itu bahkan bisa jadi ibadah kalau memang kalian bercerainya karena Allah. Ini laki-laki pemabuk, ini laki-laki berzina, ini laki-laki nggak sholat, aku bercerai itu menyebab kalian dapat pahala meninggalkan laki-laki. Paham? Jadi jodoh itu seperti itu. Kadang-kadang itu ketemu jodoh hakiki itu. Nah, harus gagal berkali-kali itu. Silakan ya Bapak Ibu yang jelaskan mungkin pernah gagal, jangan terlalu. Kalau mau ketemu laki-laki yang soleh, nyampe. Kalau kalian mau masih memerlukan. Tapi kalau banyak, perempuan ini kalau banyak ini nggak boleh lagi, betul nggak? Dia sibuk dengan perhiasan, koleksi tasnya, beli baju, beli emas. Beda sama laki-laki, kalau banyak duit. Kalau saya nggak suka sama laki-laki juga. Allahu Akbar. Bu, jangan malu ya. Jangan pernah malu. Ya, sangka baik kepada Allah,
hari ini, mungkin besok lusa. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu depan, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Semoga Adi akan datang kepada kalian. Jangan pernah menyerah dan berlima. Melangkah terus sampai berjumpa dengan Allah. Dunia ini cuma tempat berusaha payah, dunia itu cuma menangis. Saking sayangnya Allah kepada kita umat Rasulullah ini. Apa buktinya Allah sayang sama kita? Allah tak berikan kita umur yang panjang di dunia. Allah tak ingin kita terlalu lama menangis di dunia. Allah tak ingin kita terlalu lama bersusah payah terhina di dunia. Dunia tempat ujian. Kekayaan bukan kemuliaan, kemiskinan bukanlah sebuah pilihan, tapi ujian. Apa ujian bagi orang kaya? Apakah dia bersyukur atau tidak? Apa ujian bagi orang miskin? Apakah dia bersabar atau tidak? Syukur akan mengangkat derajat, sabar akan menggugurkan dosa. Jadi Allah Maha Adil, Allah Maha Baik, Allah sayang sama kita semua. Syaratnya apa? Banyak-banyak istighfar. Di sini ada nggak yang dosanya dikit? Coba kan? Mungkin ada yang ngerasain aku rasanya dosa dikit. Kenapa antas masuk neraka ya? Kayak pun bakal masuk ke neraka. Ada. Jadi hadirin sekalian, kalau banyak dosa harus banyak istighfar, harus banyak taubat. Kalau kita bertobat dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang kita dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Bukan orang suci, orang yang mensucikan diri. Satu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang tinggal di pinggir sungai? Dia tinggal di pinggir sungai yang jernih dan airnya deras. Lalu dia mandi 5 kali setiap hari di sungai itu. Apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya? Tidak ya Rasul. Kita aja mandi 2 kali sehari kata-kata. Insyaallah sudah bersih. Ini 5 kali sehari mandi. Begitulah kata Nabi, sholat membersihkan dosa-dosa seorang manusia hamba. Jadi ibu-ibu, ya, bapak-bapak, banyak orang mindsetnya keliru. Ketika dosanya banyak, disuruh sholat dia nggak mau. Ketika dosanya banyak, dia ahli maksiat, dia sudah tadi kajian, dia merasa nggak pantas. Disuruh umroh, dia bilang aku nggak pantas, aku suruh umroh. Kamu tuh jadi umroh. Kamu tuh disuruh umroh, dan dosa dia bukan, jangan malu. Dia mindset yang keliru. Badannya busuk, keteknya bau, disuruh mandi malu. Ini gak enak satu ruang baru makan ini. Mandi sana. Gua tidak pantas mandi, mereka bukan banget. Kayak gitu lah kira-kira orang yang dosanya banyak disuruh mandi, disuruh sholat gak mau. Orang yang dosanya banyak disuruh pengajian gak mau. Orang yang dosanya banyak disuruh haji umroh gak mau. Disuruh sedekah gak mau. Aku ini munafik nanti masuk STM dia sholat terus maksiat dalam. Kamu bisa maksiat sholat, bisa maksiat sholat, bisa maksiat sholat. Terus gimana? Punya ngajar maksiat dong, itu bodoh.
Maksiat itu kata para ulama seperti minum racun. Maksiat seperti apa? Minum racun. Taubat seperti penawarnya. Jangan mentang-mentang ada penawar lalu sengaja minum racun. Ini ada penawar aman minum dulu. Kadang-kadang racun itu bergerak begitu cepat, belum sempat minum penawar mati. Itu jadi masalah. Berbanyak orang mati lagi maksiat, lagi berzina mati, lagi berjudi mati, lagi minum khamar mati, lagi narkoba mati. Oh gitu. Orang tanya dia kenapa kamu pakai sorban terus, pakai gamis, pakai makan? Aku ingin mati dengan pakaian seperti ini. Aku ingin mati dengan pakaian sunnah Nabi itu aja. Kalau kalian ingin mati dengan semua pakaian, sering-sering pakai begitu. Kalau kamu mati dengan begitu, jangan pakai begitu. Kalau ingin mati di satu tempat, sering-sering berlama-lama berkunjung ke tempat itu. Tapi kalau kamu mati di tempat yang seperti itu, jangan di sana. Kalau kalian ingin mati dengan sebuah kalimat, sering-sering kamu ucapkan kalimat itu. Ingin kamu mati dengan la ilaha illallah, maka banyak ucapkan la ilaha illallah. Insya Allah mati dengan la ilaha illallah. Mau gak mati lagi ngomong jorok? Jangan ucapkan kalimat itu. Imam Malik kadang-kadang lantah bisa pada dengan Muhammad. Saya maklum dengannya. Bukan dia aja disebut. Kalau lantah astagfirullah, masya Allah, begitu lantahnya. Aneh-aneh. Allahu Akbar. Siapa mulai hari ini? Perbaiki lisan. Mulai hari ini bicara yang baik-baik kalau nggak diam. Dengarkan yang baik-baik kalau nggak tutup telinga kalian. Lihat yang baik-baik kalau malam tidur aja. Allah beri kita dua mata, satu mata senantiasa melihat kebaikan orang lain, satu mata melihat keburukan diri sendiri. Itu yang kita Nabi. Jangan hanya dilihat aib orang. Ini apa lagi salah sih Mbak ini? Lihatlah kebaikan. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ini kalian beli ikan di pasar, tulangnya dibuang, dagingnya dimakan kan? Itu yang betul. Hari ini banyak orang yang aneh, tulangnya dimakan, daging kita sekucing. Banyak kebaikan orang, dia lihat tuburkan dibicarakan, difokus. Kenapa kita benci sama satu orang? Kalian punya ada orang yang kalian benci. Saya yakin kita punya kebaikan. Karena kita tidak keburukan dia. Kenapa kita sayang sama satu orang? Karena kita lihat kebaikan dia. Maka senantiasa melihat kebaikan orang lain dan melihat keburukan diri sendiri. Boleh bersuuzon? Boleh. Kepada siapa? Kepada diri sendiri. Kalau sama orang husnuzon terus, sangka baik terus. Saya pernah ngobrol sama orang, tahu mulutnya itu bawa alkohol. Suka saya bertanya, Bapak minum? Kenapa minum? Tapi saya sangka baik. Pasti Bapak ini lagi dijebak temannya ini. Disuruh minum jamu, disuruh minum jus apel, tahu-tahu wine. Pasti Bapak tidak sengaja nggak tahu minum alkohol. Udah. Ya. Kalau kalian lihat orang pergi ke diskotik, ke kafe, sangka baik. Mungkin lagi nolongin orang di sana. Mungkin lagi berdakwah di sana. Ya, sangka baik. Lihat orang lagi masuk, duduk berdua-duaan. Masya Allah mungkin pengantin baru. Sudah baik, mungkin lagi hari ini lagi. Ya jangan pelakor ya. Sudah dulu terus. Kalau orang nggak sholat ini kita udah jalan normal, mungkin dia tidak nambah. Mungkin dia musafir nggak sholat tadi. Cari 70 alasan untuk mengalah saudara muslim. Agen. Maaf ya, yang ceramahnya aneh harus ganti ya. Karena saya itu udah mulai dari perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin Allah memperlakukan kamu. Paham? Ingin tak dimaafkan Allah? Maafkan orang. Ingin tak dimudahkan Allah? Mudahkan orang. Ingin tak disayang Allah? Sayangi orang, cintai yang di bumi, yang di langit kamu cintai. Tolonglah yang di bumi, yang di langit kamu tolong. Malaikat, Allah akan perintah untuk menolong kita. Intan sallallahu alaihi wasallam yasab bil aqdam. Kau bantu agama Allah, bantu kamu.
Kalian jadi orang jahat, please ya. Kalian intinya jadi orang jahat. Maaf ya bunda, ibu-ibu sekalian. Kalian kalau berteman dengan orang yang berjudi, punya teman yang suka berjudi ngomongin orang, pastikan kalau mau nggak ada kamu yang ngomong. Aku nggak suka sama dia. Aku nggak suka. Besok punya orang, dan kamu punya ini. Kalau kita melihat kebaikan orang, maka Allah pindahkan kebaikan orang itu kepada kita. Tapi kalau kita melihat keburukan orang, maka Allah pindahkan keburukan orang itu. Stop gibah. Tahu nggak kalian? Bergunjing itu dosanya lebih besar daripada dosa orang yang lebih besar. Bergunjing itu dalam Islam dosanya seperti berzina. Bahkan kalau dalam musik berzina dalam musik lain. Cukuplah ayat kata Nabi menghentikan lisan untuk membicarakan ayat orang lain. Hebatnya Islam adalah agama yang menghargai privacy. Gak boleh kepo, gak boleh terjastus mencari-cari kemana-mana, menyadap-nyadap handphone itu apa? Maaf ya, di Indonesia saya termasuk ustaz yang paling banyak menangani kasus artis yang bercerai, kawin, yang bercerai, yang macam-macam, yang berantem, yang malam. Ya, hampir semua perempuan yang memata-matai suaminya berujung dengan cerai. Ya. Padahal dosa suami itu nggak mengalir ke kamu, Bu. Kamu telah nih yang masih punya suami. Ya, kalau dia udah memisahkan sama Allah, ya Allah, bimbing suamiku, beri dari suamiku, ya Allah, jaga dia, ya Allah. Kau sedih sewa abang ojek, ikuti bapak. Jadi mata-matain HP di sana. Ujungnya sakit hati, ujungnya bercerai. Pahala suami mengalir ke istri, dosa istri mengalir ke suami. Sampai lagi katakan kalau boleh manusia sujud kepada manusia, pasti aku perintah para wanita sujud di kaki suami. Tapi suami itu boleh, suami yang boleh. Suami itu miskin, suami yang miskin. Syarat seorang wanita masuk surga ridho suami. Maka itu manusia tuh, tahu yang kemarin yang follow yang lagi viral tuh, Amira Clara Sinta, ya, boleh nggak ridho? Aku minum ini ridho nggak? Aku usul ridho nggak? Nampaknya bercanda, tapi saya bilang ini adalah pelajaran. Yang kalian perlukan cuma ridho suami itu. Nggak punya. Ya Allah, semoga yang pengen nikah lagi, ya Allah. Allah antara suami yang kaya-kaya, yang baik, kalau punya suami kalau mau lagi kamu nanti kan lagi. Makanya doakan suami yang kaya. Bapak jangan dapat kaya yang lebih soleh. Hampir. Amin. Oke, jangan pacaran ya. Jangan pacaran. Saya pernah nongkrong di Victoria Park tuh jalan. Apa itu? Di pacaran sama orang-orang Pakistan, India, Bangladesh. Ajak epot. Apalagi mau ya, dia menyalahi takdir, taubat kepada Allah. Kamu maka laki-laki pacaran, mau kalian makhluknya, laknat Allah. Saya baru pulang dari Jordania. Di Laut Mati, di sana adalah orang yang berlaku seks menyimpang, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Laknat Allah, cepat bertobat. Laknat Allah, laknat Allah. Ya Allah, hidayah ya Allah, amin, hidayah ya Allah. Ya Allah, dunia sementara tidak selamanya. Maaf ya, aku kasih tahu rahasia dulu. Dunia ini ternyata hanya indah sebelum dimiliki. Kalau sudah dimiliki biasa-biasa. Dulu kayaknya nih kalau aku mau ke Hongkong nih, dia aku dapatnya lolos kerja di Hongkong ini bahagia pasti. Jadi sampai di Hongkong biasa-biasa. Susah. Dulu kalau aku nih bang ya sekarang sudah berpisah, sebelum kalian dapatkan mantan suami itu, kamu tak hanya di malam doa ya Allah,
23 malam ya Allah, aku mencintainya karena ya Allah. Sumpah sini semati ya. Setelah menikah ternyata biasa-biasa aja. Maaf, ternyata manusia dengan manusia semakin dekat semakin terlihat kekurangan. Maka siapa yang paling tahu kekurangan pasangannya adalah pasangan. Yang paling tahu kekurangan suami istri, yang tahu kekurangan istri suami. Tidak ada laki-laki sempurna, tidak ada wanita sempurna. Kalau kalian mencintai karena kelebihannya, cinta itu akan hilang. Ketika kita melihat orang lebih. Kalau mencintai itu karena Allah, cinta karena Allah itu mencintai kekurangan kelebihan. Bisa nggak kalian yang mau nikah lagi nanti kalau ketemu jodoh, cintai kekurangan pasangan? Insya Allah. Insya Allah ya. Paham? Ternyata setelah menikah, kok begini ya? Macam-macam. Kok kuncinya kawin? Aku pikir kita dari cantik gak tentu. Ternyata wanita Miss Universe itu ternyata Miss Universe tahu. Wanita tercantik di dunia orang katanya itu tentunya bau ternyata. Maka kalau kalian mengharapkan kesempurnaan di dunia, kalian tidak akan dapat. Nanti kesempurnaan ada di surga nanti. Dunia kita dapat menyempurnakan jasad. Jasad kita disempurnakan di dalam hidup kita. Maaf, yang terakhir pesek harusnya kalian lanjutkan dulu. Kalian tersinggung. Semua bunga akan layu kecuali bunga plastik. Kalau begitu jadi plastik aja tetap layu. Manusia ini nggak bisa. Ada gravitasi bumi, tahu gravitasi bumi? Nggak ada ceritanya orang yang cantik selama-lamanya di dunia ini. Dulu waktu masih remaja, imut-imut. Sekarang keriput sana, keriput sini, kendor sana, kendor sini, rambut yang hitam mulai memutih, umur yang tegak mulai membungkuk. Ada anak muda musafir berjalan, singgah di rumah seorang tua nenek-nenek, diminta minum haus. Saya kan lucu, pas dia dulu nampak foto plastik hitam putih wanita cantik. Dia pikir itu cucunya nenek itu. Bilang, Nek, itu siapa? Cucunya boleh nih nikahkan sama saya? Itu aku dulu cucu. Ternyata cantik sementara, tampan sementara, sedih sementara, bahagia dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara. Kok falas? Belum makan tadi. Sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selamanya. Takbir. Semua akan kita tinggalkan. Dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Dunia sementara, akhirat sementara. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata tidak cerita, setelah mati akhirat nyata dunia tinggal cerita. Makanya kalau berhijrah, bertobat sekarang juga. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Hijrah tanpa nanti, taat tanpa tapi. Siap semua insyaallah. Ada orang yang berencana, aku mau tobat umur 40. Umur 39 mati. Ada yang berencana besok pagi mau tobat, malam ini aku
pas sebelah malam dia mau party, aku mau senang-senang. Tahu dia tidur malam itu dia tak bangun lagi. Kematian itu adalah sebuah kepastian. Tak ada yang pasti selain mati. Betul? Calon istri belum tentu jadi istri. Calon suami belum tentu jadi suami. Capres belum tentu jadi presiden. Cagup belum tentu jadi bupati. Cagup belum tentu jadi cagup belum tentu jadi gubernur. Cagup belum tentu jadi bupati. Tapi kalau camat gimana? Calon mati pasti orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Baik, itu sebelumnya boleh nanti ini yang panitia mungkin ada yang mau serban berjalan silakan. Saya mau syairkan lagu Dunia Sementara Kita Selamanya. Baik, ini syair kalian semua sudah sering dengar lagu ini karena pernah disampaikan di Indonesia. Baliknya kayak ke Mekah. Amin. 1000 tahun, 1000 episode. 3 tahun yang terjadi balik. Nanti yang paling keras saya mati, saya doakan paling banyak duit. Saya doakan paling banyak umur. Yang diam aja yang ikut yang mati duluan. Sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang di belakang mati, yang di samping mati, yang di tengah mati, yang ceramah mati, di ramah kelas pernah. Semua pergi menghadapi lagi dunia yang dicari, tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa. Udah ada. Sallallahu ala Muhammad. Ayo keras. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
Zuhur jam berapa ya? Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allah Ta'ala berfirman al-Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Nah, itu ada tamu kita orang Hongkong kayaknya. Molokin kayaknya. Ya. Baik, hadirin sekalian. Mana kopi saya pesan kopi ya? Saya ngantuk. Tiba-tiba ngantuk. Allahu Akbar. Bu Fatimah siapa itu? Dari mana? Tancur. Oh, Masya Allah. Hidayah ya Allah, amin. Apa sih saya kasih sini? Iya. Saya bikin endang. Nanti kalau ngomong sama orang Cina, bilang kamu Howling. Baik, kamu doakan dalam hati ya. Dia doakan yang berbeda. Mudah-mudahan harus nangis lagi. Dia bisa bahasa Indonesia? Bisa. Translate ya. Translate. Baik, fokus. Awal daripada masalah manusia di dunia ini tahu apa? Kalian tahu nggak? Kenapa masalah hidup kita itu nggak habis-habis? Ya, berapa surga itu berapa surga? Karena banyak manusia yang tidak tahu mana yang keperluan hidup, mana yang maksud hidup. Banyak manusia yang menjadikan keperluan hidup menjadi maksud hidup. Nih kalian hafal ya, nanti pulang-pulang semua jadi daya semua. Amin. Ada 5 keperluan hidup dan ada 5 maksud hidup. Nanti saya tanya nanti kalau nggak bisa jawab boleh pulang. Apa ya? Ada 5 keperluan hidup dan 5 maksud hidup. Dan awal masalah manusia di dunia ketika manusia menjadikan keperluan menjadi maksud. Kita perlu WC nggak? Seperlunya saja. Bagaimana kalau orang 24 jam duduk dalam WC? Gila ya? WC-nya bagus nih Pak Ustaz. Makan di WC, tidur di WC. Orang gila. Maka orang yang 24 jam memikirkan keperluan itu orang gila. Nah ini 5 keperluan. Yang pertama makan dan minum. Kalian pernah lihat orang nggak yang tiap hari cuma mikir makan minum? 24 jam yang dipikirkan sehari semalam cuma makan dan minum. Makan apa? Sehingga Sayyidina Ali mengatakan orang yang hanya memikirkan isi perutnya, derajat orang ini dalam pandangan Allah sama dengan apa yang keluar dari perutnya. Sama dengan Ada orang yang mikir makan apa, makan di mana. Berapa banyak orang yang berjam-jam di dapur untuk memikirkan makanan. Hanya untuk makan 5 menit saja. Masaknya 5 jam, masaknya 3 jam, betul ya?
Makan apa, makan siapa, ya. Lebih keras lagi. Jadi makan minum yang diajarkan dalam Islam itu makan sederhana. Kalau Rasulullah mengajarkan makan minum itu sehari makan sehari tidak, tapi mungkin kita agak berat. Nabi itu sehari makan sehari berpuasa. Dan Rasulullah SAW kalau makan sederhana saja. Nabi itu tidak mencampurkan makanan laut dengan garam. Jadi kalau hari ini hidangannya cuma makan garam, kambing, atau daging, atau ikan juga ada. Hari ini kita kalau makan, masya Allah, komplit dengan segala Satu meja. makan minum sederhana. Semakin sederhana makanan kita, semakin baik. Saya pernah ya janjian sama teman di hotel bintang 5 di Jakarta. Dengar ceritanya. Janjian di hotel bintang 5, tapi temannya terjebak macet. Delay 2 jam. Kita udah waktu makan. Gak enak kan kalau harus terus nunggu dia harus minta bayarin dia. Akhirnya saya bilang sama teman-teman yang hadir, ayo kalian pesan makanan, nanti saya bayar. Pesan sop buntut kawan ini kan, ada 6 orang. Pesan sop buntut, sate, macamnya dipesan, minum lembu, es teh minuman. Saya minta nota 1.800.000. Mesti kan habis makan bahagia. Saya habis makan suntuk sih, cuma kalau saya ada di jalan luar sebentar makan di warteg atau mau makan padang 6 orang paling 200.000 kan. Ini semakin mahal makanan justru semakin menyusahkan, bukan membahagiakan. Tidak. Sampai sekarang saya masih sakit hati dengan restoran ini. Bayar terlambat. Jadi mulai hari ini kalau makan sederhana. Maka kalau ditanya kemudian Ustaz mau makan apa yang kalian kasih saya makan. Saya nggak pernah minta request makan apa makan. Tapi Ustaz itu lebih banget. Nah itu takdir biasa pada diet berkali-kali. Sudah diet, udah gym, saya pesan begitu. Tapi mudah-mudahan nanti bisa turun berat badannya. Tapi ada orang yang memang takdirnya seperti itu. Saya berjalan dengan teman saya berdua ya. Bertahun-tahun kami bersama, kalau saya nggak habis makanan dia habis. Ini teman saya sampai sekarang kurus. Makannya banyak. Saya kaget nih, petir naik berat badannya. Betul nggak? Jadi jangan mau ya badannya besar-besar, jangan sedih. Semakin berat badan semakin banyak pahalanya. Karena semakin berat bawanya kemana-mana ya. Yang penting saya melawan saya sehat ya. Jadi makan minum sederhana itu yang pertama. Yang kedua pakaian. Rasulullah SAW punya baju 3 lembar saja. Dapat yang baru yang lama kasih sahabat. Maaf, baju kalian berapa lembar? Berapa lembar? You understand Indonesia? English? Literally. Simple life, simple problem. Simple life, simple problem. Sederhanakan hidup kita, maka sederhana masalah. Pakaian sederhana. Yes. Gak ngobrol kayak. Dengar aja, udah nanti ngobrol setelah majelis, gak ngobrol lagi. Karena saya akan tanya di 5 ini. 5 keperluan 5 maksud. Yang pertama tadi apa? Yang kedua, baju itu semakin mahal, semakin menyusahkan, semakin. Ada ibu-ibu dia pesan baju online, mahal, mau datang ke pesta pernikahan, ini di Jakarta gitu. Udah bangga banget nih, pakai baju bagus. Pas di acara, ada ibu-ibu warna baju sama. Dia menjadi orang paling menderita di dalam sini. Aduh. Pernah juga di kisah nyata orang sudah bikin baju bagus-bagus mahal-mahal untuk silaturahmi lebaran ke rumah teman ini.
Pas masuk ke rumah ternyata desain hordeng rumah sama yang lagi beli. Beli mahal. Makanya biar nggak susah masalah pakaian ya, ibu-ibu minta-minta kayak gitu selesai. Kalau perempuan di dalam Islam itu kalau keluar rumah dia nggak apa-apa, di dalam rumah barat-baratan. Apa yang pertama tadi? Makan dan minum. Yang kedua? Yang ketiga? Rumah sederhana. Rumahnya Rasulullah SAW sebesar 3 makam saja. Kalian pernah umroh nggak? Jangan mati terus umroh. Amin. Kalian berangkat haji umroh. Raudhah di depan Masjid Nabawi itu dulu rumahnya Rasulullah yang di Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang Nabi selalu katakan baiti jannati rumahku surga. Itu sebesar 3 makam. Lebih besar mungkin ruangan ini awalnya. Rumah itu kalau kecil ya, rumah itu kalau sederhana pasti ada romantisme di rumah, betul nggak? Dia keluar rumah, istri masuk, suami keluar, pasti senggol-senggolan di pintu ya. Banyak itu, sentuhan banyak, pelukan banyak, sederhana. Makan berjamaah rame-rame, suap-suapan. Itu sudah Rasulullah. Saya punya teman ya rumahnya mahal, besar. Saya tanya berapa bang di sini 30 ya. Mahal rumahnya. Cuma besar nih. Saya diajak sama dia ke kamar tidurnya dia. Dilihat ke kamar tidur. Tempat tidur dia terus toilet. Mana dia? Semutan. Nggak lihat. Can you follow me? Follow me ya, everybody ya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Insyaallah heaven insyaallah. I pray for you for heaven insyaallah. Kita udah kita keluar dari kita sekarang kita semua bersama. Semoga di dalam Islam itu. Tidak. Nanti dia akan ketemu lagi sama saya dia menurut saya sudah jadi. Tapi kalau dia pergi tadi sebelum syahadat kita semua berdosa. Dia sudah pengen dapat hidayah, tapi kalau begini nggak ngerti dia pulang. Mestinya aku ngobrol sama dia mata saja. Pasti. Dia muslim. Oh, takbir Allahu Akbar. Saya muslim. Semoga dia sempurna. Apa yang pertama tadi? Yang kedua? Yang ketiga? Di Indonesia orang punya rumah sederhana, tapi ada kebun singkong di depannya. Bahagia? Di Hongkong orang tinggal di lantai 40, hampir 30. Semakin mewah tuh penthouse, itu semakin susah. Makanya di Jepang, di Hongkong, di Korea, di Taiwan itu rata-rata gedung tinggi itu sudah diterali besi. Banyak orang loncat, ya, banyak orang stres di atas karena ketinggian. Ternyata semakin mewah rumah itu semakin menyusahkan. Coba bayangkan, orang tinggal di lantai 30. Lantai berapa? 30. Suami istri. Pagi-pagi mereka turun naik lift mau pergi ke kantor. Sampai di mobil mau berangkat, tiba-tiba istighfar di astagfirullah. Kenapa? File yang buat meeting ketinggalan di atas. Ternyata kertas yang mau dibawa ke kantor ketinggalan di atas. Ayo kita naik lagi aja, gampang kan kata istri. Ayo. Dia bilang masuk di dalam apartemen. Ternyata lift mati. Hah? Liftnya? Kata security-nya terjadi konsleting ada masalah. Berapa lama Pak? Ini gak tahu ini perbaikan 3 jam. Aduh, aku ditunggu bos. Gimana mau naik lantai 30?
Apa kata istrinya? Ya udah, olahraga kita ya. Ayo naik ke atas. Ya. Sambil ketawa dari 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6 sampai lantai 29. Ternyata istri berhenti, astagfirullah. Kenapa? Kunci kamar tinggal di mobil. Kata suaminya, kita loncat aja yuk. Maka banyak orang-orang yang tinggal di gedung tinggi itu pakai gitu. Itu gak ada kebun di Indonesia lagi ngomong lagi. Pulang ya. Habis pulang hidup sederhana di kampung dia. Apa yang pertama tadi? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Kendaraan. Yang keempat kendaraan. Kendaraan itu sederhana aja. Benar. Orang semakin mewah kendaraannya bukan semakin bahagia. Dulu kawan saya benar, bisa nyata ya. Waktu dia masih naik mobil sederhana, Avanza mobilnya dia. Mana naiknya dia? Bang, ada jamaah datang bang. Ambil kunci itu di mobil rumah dia. Pakai mobil itu, saya bisa mobil itu. Tapi gak lama kemudian dia beli mobil Alphard baru. Terus saya telepon bang, ada jamaah. Itu namanya datang susah dia. Mestinya saya bisa ngantar mobil, sekarang dia nyetir di mana-mana. Dan itu mobil semakin mewah, bukan semakin membahagiakan. Cari parkirnya susah, tapi sepiannya hilang. Dibilang kemarin spion yang bilang 15 juta sebelah. Allahu Akbar. Ternyata semakin mewah mobilnya, bukan semakin tenang hatinya, semakin susah. Apalagi itu mobil kredit. Coba mas. Ini ada orang beli mobil Alphard kredit. Tiap tanggal 1 nyicil 30 juta atau 50 juta. Ini kayak gitu harganya. Mahal miliar-miliar harga mobil. Lalu naik tetangganya. Tetangganya yang miskin gak punya mobil. Siap. Pertanyaan. Yang menikmati mobil mewah itu kira-kira siapa? Yang punya mobil atau yang naik muka mobil? Itu tetangganya yang orang miskin itu pas naik aja dia langsung bilang apa? Masya Allah. Dia sebutan ini apa nih bang? Ini apa nih? Itu namanya santru. Boleh buka nggak? Boleh buka. Dibuka keluar dari kepalanya kayak Prabowo. Dia rasa dia presiden. Kok dia aja? Pas beli bensin orang miskin itu bayar nggak? Yang bayar siapa? Kadang-kadang pas berhenti di mall, itu yang buka pintu siapa? Sama security. Yang buka tadi, yang punya mobil di pintu supir. Terus susah dulu. Maka banyak orang-orang kaya itu stres juga. Pas perawatan mobil bayar bengkel siapa? Bayar pajak siapa? Jadi mana kira-kira yang lebih bahagia orang yang punya mobil atau punya mobil? Orang di sini yang punya mobil ya sebentar kalian naik mobil gratis ya. Bebas dari semua. Ataupun mau pesan ke Jakarta, pesan Grab itu supir ya sebentar ganti supir. Wah, aku gak suka supir ganti mobil yang saya. Ya itu bayar pajak. Cuman hari ini banyak orang berpikir dia bahagia kalau dia punya mobil mewah. Dengar baik-baik. Bunda, mobil mewah tidak bisa mengangkat derajat seseorang. Guru saya bercerita di inspire banget. Waktu dia dapat ke Amerika, beliau disambut di airport di Amerika oleh satu orang Muslim di sana dengan mobil supercar yang begitu mahal. Dia kasih merek. Lalu guru saya di Maulana ini dulu di atas mobil mewah tadi terbesit di hati beliau ada perasaan bangga naik mobil. Dia bilang waduh mantap juga ini mobil. Dia ada perasaan mulia naik mobil mewah tadi. Pas mobil tadi berhenti di traffic light di lampu merah, Allah berikan teguran langsung. Berhenti mobil yang sama mereknya di sebelah mobil guru saya tadi. Berhenti. Dia tengok ke samping langsung istighfar. Astagfirullahaladzim.
Kenapa? Yang naik mobil mewah di atas sebelah di samping itu siapa? Seekor anjing yang tinggal menjulur. Anjing naik mobil Ferrari tetap Anjing. anjing naik mobil apa tetap anjing tidak akan naik derajatnya naik mobil mewah. Jadi mobil mewah itu tidak akan memuliakan kita semua. Orang yang merasa mulia dengan mobil mewah adalah orang yang rusak imannya. Orang yang merasa hina naik angkot, orang yang rusak iman. Dan yang kelima, keperluan hidup manusia adalah pernikahan. Di dalam Islam menikah itu mudah. Siapa yang mempersusah pernikahan berarti telah mempermudah perzinahan. Siapa yang memahal-mahalkan pernikahan berarti telah memurah-murahkan perzinahan. Jadi kalau di antara kalian ini maaf yang sudah ada WA-WA sama orang yang tidak suka, kecil sebentar, jangan lupa makan, udah manggil-manggil saya, manggil beb, udah sikol setiap malam. Allah. Ada nggak dulu? Tidak ada solusi bagi kalian untuk menikah. Dengar baik-baik. Takutlah kepada Allah. Kalau memang kalian cinta, kalian sayang, menikah. Kalau dia tidak mau menikah, berarti dia hanya memanfaatkan kalian. Dia laki-laki mana orang bapak itu berlaku? Saya sudah sampaikan kepada laki-laki, haram hukumnya mengatakan I love you kepada wanita tanpa dia untuk menikah. Kamu jangan main-main di hati wanita. Kalau main-main di lapang pusat, di lapang pedal, di jalan. Kalau di hati wanita, tidak boleh mengatakan sayang, cinta, I love you kepada perempuan tanpa ada dia untuk menikah. Kenapa? Perempuan lemah, gampang dibodoh-bodohin, gampang dipanggil sayang, sosmed. Padahal nasi yang gantung pun dipanggil sayang. Kamu lapar, betul nggak? Jadi kalau ada laki-laki yang mau kembali kalian tuh fix bukan kalian yang kembali, yang mana lagi yang gitu lagi. Saya kan lagi-lagi, oke saya nggak suka lagi. Nikah sederhana. Dalam Islam menikah lebih mudah dari zina. Dengar baik-baik. Menikah lebih mudah dari zina. Ada wali, ada saksi 2 orang, ada ijab kabul. Menikah. KUA itu baru ada di zaman Pak Harto. Maka Pak Harto istri cuma 1. Di zaman Pak Karno belum ada KUA, maka banyak istri Pak Karno. Kalau sekarang mau nikah lagi nggak bisa, harus KUA. Kalau macam-macam dilaporin polisi langsung kena pasal perzinahan. Harus ada tanda tangan istri pertama. Itu sebetulnya mengada-ngada sih zina. Asli nggak ada begitu. Rasulullah nggak pernah minta izin. Tapi hari ini maaf untuk melindungi wanita, pemerintah kita melindungi wanita. Karena banyak orang yang bisa nikahin, habis itu dinikmati, habis itu ghosting, mundur tanpa berita. Allah, jangan gampang mudah-mudahan ya. Saya banyak kasus ya yang curhat sama saya di sosmed. Mama yang kerja di Hongkong, mungkin ada beneran yang di sini pernah curhat sama saya. Yang kerja di Taiwan, di Korea, habis duitnya diporotin sama orang yang nggak pernah dijumpai, nggak pernah ketemu, cuma hanya karena kamu sayang, masya Allah, tabarakallah. Kamu egois ya. Loh kenapa aku egois? Bapak ibu manusia biasa, tapi kenapa kamu bidadari? Langsung lepak-lepak, guling-guling di kamar. Kamu ingat, kalau kamu di pulau akan kesimpulan. Jangan masukin hati, jangan apa benar. Karena ada teman saya kerjanya hari ini mau balik cewek, betul. Jangan sama saya kasih namanya juga dari nonton begitu. Kami pernah di airport, jadi sama teman saya, asisten saya sebetulnya. Nampak cewek cantik di airport, di rumah. Kamu kerja sama saya? Kerja apa Ustaz? Kayaknya kan Ustaz juga. Kerja apa Ustaz? Simpel aja. Apa? Cuma ingatin udah makan belum? Langsung ke cewek, itu karena makan langsung ya Allah. Semudah itu kan dulu hati gue ya. Jangan mau ya. Enggak ya. Aku beda kamu sama jam 12 siang. Apa? Jam 12
Ya Allah. Kamu bisa mundur dikit ya? Kenapa Ustaz? Apalagi Ustaz banyak ya, kalian bawa bayar Ustaz ya. Karena kalau bukan Ustaz biasanya dia tuh main-main aja. Kalau Ustaz serius begini kayaknya. Kenapa harus mundur? Cantik ini kelewatan. Benar-benar zaman sekarang ya. Maka dalam Islam menikah itu mudah, sederhana saja. Banyak orang yang sewa gedung mewah menikah sampai hutang-hutang di hotel berbintang, undangan ribuan, habis nikah pingsan semua. Itu gelas pejamannya di semua pada pinjol lagi. Allah. Jadi kalau ada yang suka-sukaan, cepatlah buka pintu halal, menikahlah, jangan bermaksiat. Insyaallah ya. Yang pertama tadi apa keperluan? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Semakin sederhana yang lima ini semakin bahagia manusia. Amin. Mudah Rasulullah SAW menikahkan putrinya Fatimah dengan Sri Ali cuma maharnya satu cincin besi dan cincin besi. Jadi kalau kalian sudah ketemu jodoh, jangan aneh-aneh. Sebaik-baik perempuan kata Rasulullah yang paling mudah menikahinya, sebaik-baik laki-laki yang paling besar memberikan mahar. Mahar itu tidak boleh menyusahkan laki-laki, tidak boleh menghinakan wanita. Jangan mentang-mentang ini nikahnya kira-kira maharnya 1.000, 2.000, ya. Dia kuliah dari teman-teman, jangan sampai kalian menjadi orang. Apalagi orang-orang yang berbeda agama kemudian memanfaatkan kebaikan kalian. Dan banyak sekali kejadian kasus seperti itu, ya. Maka 5 keperluan itu perlu ada. Kalau tidak ada gimana? Orang mati kelaparan malah amalan. Orang mati nggak punya pakaian malah ngamurkan. Orang mati nggak punya mobil tidak mendatangkan azab Allah. Orang mati nggak punya rumah, nggak punya suami, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya teman, tidak mendatangkan masalah. Tapi kalau orang mati tidak punya iman, apa maksudnya? Tidak boleh main dengan bebek. Lima ini tidak boleh lupa. Maksud hidup kita di dunia menyempurnakan iman. Iman tak boleh bercampur dengan kesulitan. Kalian mau nggak beli minyak campur air? Mau nggak beli beras campur pasir? Allah pun tidak mau menerima iman bercampur dengan kesyirikan. Maka kalau sama Allah jangan pakai tapi-tapi. Allah yang ngasih rezeki kita. Tapi kan kerja dulu itu syirik. Allah yang menyembuhkan kita, sedang Allah tidak bisa menyembuhkan. Tapi kan berobat dulu itu syirik. Paham? Dengan bebek ya, kalau kalian ngobrol nggak hafal nanti. Bu, dengan bebek. Apa sempurna apa tadi? Apa Menyempurnakan iman. Kalau ngobrol masih nggak ada? Menyempurnakan iman. Menyempurnakan Iman. Banyak-banyak ucapkan la ilaha illallah. Gak boleh yakin kepada siapapun, gak boleh takut kepada siapapun, gak boleh meminta-minta kepada siapapun, tidak boleh berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Semakin besar harapan kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan akan mengantar kehidupan kita. Maka berharaplah hanya kepada Allah saja. Ya. Kalian sudah kecewa? Kayaknya ada yang ngomong ini gara-gara kecewa. Kenapa kecewa? Karena menggantungkan harap kepada makhluk, menggantungkan harap kepada suami, menggantungkan harap kepada manusia. Pasti kecewa. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Paham? Kita ulang lagi 5 keperluan. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Simple life, simple problem. Sederhana keperluan, sederhana masalah. Saya mau tanya nih, orang pakai handphone sederhana yang murah, yang Nokia lama yang harga 300 ribuan, ya 500 ribuan, bukan murah. Satu orang pakai iPhone 17 Pro Max 2 tera 40 juta gitu. Satu harga 400 ribu, satu harga 40 juta. Lalu 2 orang ini itikaf di masjid. Kan saya kerja saya itikaf.
lalu minta izin ke takmir masjid, Pak Ustaz, boleh nggak kami mau ngecas handphone? Kami mau tahajud nanti malam. Habis sholat isya, 2 orang ini ngecas handphone di masjid. Satu handphonenya harga berapa? 400.000 satu, 40 juta. Saya mau tanya yang kira-kira yang bisa tidurnya siapa? Yang 400.000 itu maling mau yang handphone tersinggung. Yang 40 juta, saya sudah ganti. Ya, simple life, simple. Jadi kan status di Facebook ya. Simple life, simple. Sederhana aja. Untuk sempurnakan apa? Sempurnakan iman. Yang kedua, untuk menyempurnakan ibadah. Salat, zakat, puasa, haji, umroh. Orang yang mampu haji tak pergi haji, kata Nabi jangan dekat-dekat sholat kami. Kalau sudah mampu haji nih, nggak daftar haji, oh bahaya. Saya sudah daftar Ustaz, tapi berangkat antri 20 tahun lagi. Saya yang mati gimana? Tetap dapat pahala haji. Itu sudah dengan niatnya. Tapi kalau tidak daftar, berarti tidak. Iya. Sudah daftar haji belum? Belum. Iya nggak? Niat. Bayar dong. Berangkatlah semua saudara itu ya Allah. Dengan caramu ya Allah. Dengan uang atau tanpa uang. Daftar atau tanpa mendaftar. Tapi kira-kira bisa nggak daftar? Bisa. Nggak bisa. Itu jawaban sederhana tapi itu lagi betul. Saya baru pulang haji. Ini cerita di malam, ini cerita aja. Saya bukan balap-balap gitu. Dulu sudah pernah haji, dulu pulang tapi gagal. Maksud gagal itu karena kita nggak sampai masuk ke Arafah, mereka udah sampai di Mekah. Tapi kalau kumpul di Arafah, berarti bukan haji. Kemudian saya berharap ya Allah berangkatkan aku haji dengan caramu ya Allah. Tapi kalau nunggu pemerintah aja kan panjang. Kalau haji keluarga kan mahal, ratusan juta, 500 sampai 1 miliar harganya haji keluarga. Tiba-tiba 1 bulan sebelum berangkat haji, bunyi handphone. Suara serak basah. Ternyata suara Raffi Ahmad. Sendiri. Pergi haji ya. Insya Allah. Saya tidak berharap, tidak meminta. Kirim paspor. Kirim paspor. Saya nggak kasih tahu siapa. Karena saya batin udah dikasih tahu, udah selamatan nggak jadi berangkat. Sama kayak orang udah pikir dia menang pileg, jadi caleg, ternyata nggak jadi gila kan? Nanti kalau berangkat kalau orang yang tahu. Ternyata satu orang pun yang mendaftar visa Qurada tidak berangkat haji dari Indonesia, betul? Bahkan dari seluruh dunia. Bahkan teman-teman artis yang sudah selamatan menggunakan orang rame-rame yang berangkat itu banyak. Bahkan mungkin sebagian dari kalian juga ada yang pernah daftar dan dapat juga. Memang pemerintah Saudi Arabia tidak mengeluarkan visa Qurada tahun kemarin itu. Gak ada kabar dari Raffi Ahmad, gak ada kabar sama sekali. Sampai 1 minggu sebelum saya berangkat, tiba-tiba ditelepon sama travel. Sendiri tolong di sini. Kemana berangkat haji? Saya diam. Tetap senyap, saya diam semua. Kemudian saya nggak nanya juga itu visa apa. Akhirnya berangkatlah haji. Saya tidak bawa uang sepeser pun karena memang lagi nggak punya duit. Saya suka saya ini Pak Pras. Nah, itu saldo zero. Saya kalau dari ini suka ngabisin duit. Kalau masih pesantren bagi orang, saya nggak suka nyimpan duit. Paling nggak suka. Jadi memang lagi nggak punya duit. Nggak mungkin untuk berangkat haji bawa apa-apa. Pas lagi berangkat, ternyata Raffi Ahmad yang minta ditemani nggak berangkat. Visanya juga keluar. Berangkat. Sampai 10 hari ditanya orang, visa apa itu Ustaz? Saya jawab, visa cinta dari Allah. Tanpa uang sebesar pun,
tanpa susah payah, dan saya tidak melihat fisik visa itu kayak gimana. Saya nggak tahu. Berangkat tiba-tiba berangkat semua dimudahkan Allah. Maka saya sering sampaikan, Allah mampu memberangkatkan kita dengan uang atau tanpa uang. La ilaha illallah. Jadi itu benar itu kuasa Allah. Bisa nggak kira-kira tiba-tiba ya kalian dulu tiba-tiba sampai di Mekah, bisa nggak? Ayo teman-teman tutup matanya, pas buka mata makan, bisa nggak? Bisa nggak? La ilaha illallah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Singgasana Ratu Balqis itu pernah sekejap mata pindah ke dalam istana Nabi Sulaiman. Jadi kalau istananya bisa pindah sekejap mata, kita juga bisa pindah. Karena Allah. Ayo boleh, kamu. Assalamualaikum. Kami bersekarang di sini. No worries, yeah. You just little. Where you from? France, welcome, mashallah. We are from. Oh, beautiful daughter, eh? Mashallah. Come, English. Just sit down. Feel home. No problem. With our sister, Indonesian sister. Huh? No problem. Come inside. Come, darling. Ayo. For friends, I pray for you, all the best for you. Success here and after, inshallah. We come from Indonesia. My name is Dari Sulaiman. I'm a famous singer in Indonesia. You can check in YouTube. Billion followers. But not some. Just one. Baik. Yang pertama tadi apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Untuk sempurnakan apa? Yang kedua? Ibadah. Masya Allah. I pray to Allah, both of you become a Muslim. Amin. Takbir. I promise to happen. Happy here and hereafter. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya bisa begitu ya kan itu orang baru sudah. Ibadah harus sempurna. Sholat yang memedai, perempuan. Kalian punya tamu datang tiba-tiba, punya tamu bulanan yang datang tiba-tiba. Kalau sengaja menunda-nunda sholat, maka kalian tercatat dosa meninggalkan sholat dengan sengaja. Terus gimana caranya? Saling kerja, Ustaz. 1 menit, 2 menit ambil wudhu. Kalau ada ayat tayamum, berdiri dengan isyarat langsung duduk sebentar. Majikan itu anti duduk. Dalam perjalanan bisa duduk di pesawat, bisa duduk di mobil, bisa mudah. Hati itu nggak ada alasan. Nggak ada alasan untuk tidak sholat. Ya, jangan main dengan sholat. Masya Allah. Brother, thank you very much for coming. Masya Allah. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Can you follow that? Bye. See you in heaven, inshallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Teman-teman, ada panitia yang akan berdiri. Kalian berikan uang yang terbaik kalian ya, untuk Allah dan Rasulnya.
jual beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai menggadaikan. Sebelum mati, selesaikan urusan ini. Tidak termasuk umatku kata Nabi, orang suka menipu. Kalian jual barang, belinya itu barang KW, bilang ini ori, bukan haram. Ya. Oh, belum dapat modal ini, padahal untuk haram. Sering orang jual gitu. 1 kilo, tapi timahnya cuma 8 haram. Itu nggak boleh tipu-tipu dalam jual beli. Yang kedua, utang piutang. Pinjam 100. Kalau pinjam, wajib dibayar. Mau ya, ayah saya pernah pinjam uang sama saya. Jadi boleh Bapak pinjam duit 500.000. Namanya ayah saya, uang saya, jadi saya nyamarnya milik dia. Saya transfer. Dalam kemudian dibalikin. Saya bilang, Pak, itu dibalikin. Pinjam. Pak, kalau kalian pinjam uang sama orang tua, kalau pinjam, bayar. Resiko 1.000, resiko 5.000, resiko 10.000. Rencana pinjam 100. Karena banyak sekali hari ini orang yang pinjam duit, pas utang, lunak gigi dia. Banyak pinjam utang. Banyak orang yang gitu. Ada tetangga dulu. Masuk ke rumah saya langsung muji-muji. Dia bilang, saya suka itu Sleman. Masya Allah, baik orangnya. Wah, besar lubang hidung ini. Dipuji-puji kan. Oh, kayak mantap orang dari Indonesia begini. Paling itu. Bye. See you inshallah ya. You learn about Islam inshallah. Sukses here and after. Kita udah senang-senang, tahu-tahu ujung-ujung pinjam duit bukan? Pinjam duit. Pas pinjam enak, pas nagihnya pura-pura gila. Jarang orang berhutang membalikin duitnya. Banyak. Maka kalau saya hari ini biar nggak putus silaturahmi, orang pinjam duit, biar boleh pinjam duit 10 juta, saya akan pinjamkan dia duit, saya akan berikan sebisanya saya dengan harapan dia nggak kembali ke kita apa-apa. Paham? Ya betul. Bang, kalau saya pinjam bang, itu aja 2 juta, selesai. Ya, paham ya? Hutang itu bisa memutus silaturahmi. Karena utang ini sahabat kalian bisa musuhan kalian. Betul. Banyak. Dan Rasulullah SAW ternyata tidak mensolatkan jenazah sahabat yang meninggalkan hutang. Gak main-main hutang. Makanya orang-orang kafir dia tahu bagaimana orang Islam yang ada yang masuk surga, dibuatlah program finance di mana-mana, hutang di mana-mana. Mobil hutang, riba, rumah hutang, kulkas Hutang. handphone, Hutang. repelator, pinjol itu ya sudah banyak yang datang pinjol. Berhentilah berhutang. Saya ada amalan buat jamaah semua ini. Kalian mau nggak hidup bahagia tanpa hutang? Ada satu amalan dahsyat dari saya. Biar kalian hidupnya tidak terjadi hutang, satu dia cara. Tahu? Jangan berhutang. Gak mampu beli, gak usah beli. Ngapain dipaksa-paksain? Coba lagi. Ya, gak malu, gak usah malu. Gak usah malu punya rumah, gak usah malu. Gak usah malu punya handphone jadul, gak usah malu. Daripada harus maksa-maksa pinjol. Gaya elit, ekonomi sulit. Apa yang pertama tadi masuk hidup? Sempurnakan. Yang kedua? Yang ketiga? Tidak usah pakai kredit card ya, tidak usah. Udah hidup sederhananya. Yang keempat, sempurnakan muasyarah. Boleh nggak musuhan? Boleh. 3 hari. Hari keempat minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf? Kan dia salah. Kalau saya salah, kalau kita salah, kita minta maaf itu biasa. Yang luar biasa, orang salah kita minta maaf. Bisa nggak? Betul. Dia salah kita minta maaf. Belajar dari pohon mangga, dilempar batu dibalas dengan buah. Betul. Jadi usah menendang, usah marah-marah. Marah itu masalah marah. Maaf, kalau kalian punya musuh, sempit pintu
dunia ini. Hongkong ini udah sempit. Lewat jalan ini nggak mau, karena kita mau cek ke sana. Termasuk punya hutang. Hutang itu kegelisahan di malam hari, kehinaan di siang hari. Hutang itu apa? Kegelisahan di malam hari, kehinaan di siang hari. Tak kebayang, aku alhamdulillah ya. Dari tahun 2007 memutuskan bercerai dengan Rima. Gak mau lagi pakai kredit, potong-potong semua kredit. Gak mau lagi punya hutang, gak mau lagi punya cicilan. Gak apa-apa ngontrak rumah sampai mati pun gak apa-apa. Daripada harus beli rumah tapi berhutang. Daripada punya mobil mewah tapi kredit. Aduh, ngapain ya Allah. Kalian mau bikin validasi, bikin surprise, wow, hebat kali gua aja tuh ya. Selama di Hongkong bisa beli mobil mewah. Wow, orang bilang wow itu cuma 1 menit habis itu. Habis itu dia minta duit sama kamu gak kasih. Dia musuhin kalau sampai mati. Betul gak? Mau begitu? Padahal orang lebih kaya banyak. Tapi kenapa orang-orang dekat kita membenci sama kita? Betul gak? Orang aneh dibenci, abang kakak dibenci. Dia pikir kita orang kaya. Kenapa? Flexing, pamer beli rumah mewah, beli mobil baru. Pamer barang-barang mewah di Facebook. Akhirnya orang-orang di sekitar kita berharap sama kita. Makanya ketika dia berharap, dia pasti kecewa. Padahal sebenarnya agak kaya kan, Elon Musk kaya, tapi dia tidak lucu. Kenapa? Karena mereka tidak berharap kepada mereka semua orang-orang kaya. Nah, maka mulai hari ini hiduplah sederhana. Keperluan sederhana. Kenapa itu yang pertama? Makan yang sederhana. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, Pernikahan. untuk sempurnakan apa? Yang pertama, terus, Muamalah. terus, Muasalah. dan yang kelima, untuk menyempurnakan akhlak. Tidak ada Islam tanpa akhlak. Kalian suka nggak melihat orang tawadhu? Suka nggak melihat orang rendah hati? Suka. Suka nggak ada orang mudah senyum? Suka. Suka nggak melihat orang yang sombong? Manusia itu dinilai bukan dari kecantikannya. Ya. Kemuliaan manusia itu ada di akhlaknya. Siapa yang paling mulia akhlaknya, dia paling mulia. Ada orang mau dia mungkin tidak cantik, mungkin tidak seksi, tidak kaya biasa, tapi dia ramah. Saya ketemu assalamualaikum kak, dia baik, dia ramah. Itu orang baik apa tidak? Baik. Ada wajah yang cantik bang, tapi sombong. Kita salamin dari jawab. Ampun, itu orang baik apa orang buruk? Berarti baik buruknya manusia bukan pada wajahnya, tapi pada Akhlaknya. baik buruknya manusia bukan pada berat badannya, tapi pada Akhlaknya. kalau pada berat badan mungkin saya paling mulia di sini. Betul nggak? Enggak guys. Jadi jangan sampai kita bersalah paham tentang perkara ini. Baik, sekarang kita tanya, kita tes. Ada hadiah. Siapa yang bisa mengulang 5 keperluan, 5 masuk? Ada tanya. Tunjuk, siapa tunjuk? Siapa yang mau tunjuk nih? Banyak katakan. Ayo, ibu. Ibu mau umroh gratis ya? Mau, tapi pesawatnya bayar, tiketnya bayar. Kalau umroh memang gratis dari dulu nggak pernah bayar. Kita janjian ketemu di depan Trump Tower ya. Apa dulu gitu? Kasih banyak. 5 keperluan hidup, 5 maksud hidup. Bisa jadi dari apa? Kamu ceramah kayak Ustazah Toki seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebutuhan hidup yaitu makanan dan minuman sederhana. Kedua, pakaian yang sederhana. Ketiga, kendaraan yang sederhana. Ya, mau nggak mau. Yang ketiga rumah. Yang keempat kendaraan. Makan lagi tuh. Yang kelima apa?
Ya, yang pertama nanti Pak. Tolong nanti dong, nanti dong. Bisa. Kurang dekat. Deketin lagi, Pak. Ibu kata ke belakang ya kalau nggak jamaah. Jamaah. Betul Pak Ustaz. Ya, lagi. Yang pertama makanan dan minuman. Ya, Yang kedua pakaian. Yang ketiga rumah. Yang keempat kendaraan. Yang kelima pernikahan. benar ya? Untuk apa? Kita perlu 5 itu. Untuk sempurnakan 5 maksud itu. Apa 5 maksud? Yang pertama, sempurnakan. Untuk menyempurnakan iman, ibadah, muamalah, Puasa. dan akhlak. Hampir bahwa saudara saya dia saya pikirnya itu lagi. Adanya doa. Mana panitia? Panitia mana? Panitia saya itu nanya itu. Nanti ada bisa ya. Baik, pertanyaan. Ini saya bacakan pertanyaan ya. Mohon maaf Ustaz, ada surat keliling. Mohon dibantu. Ini bukan pertanyaan, ini bukan. Sudah itu. Saya doakan tadi yang paling banyak donasinya menjadi orang paling kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon doanya nama Dwi Astuti Wulandari. Minta doa dari diberi sehat walafiat. Bukan ada pertanyaannya ya Allah. Kita doa semoga sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi